mau saya sampaikan agar kita berdisiplin sebagai hamba Tuhan. Ilustrasi sebagai hamba. Kalau di Jawa, di Solo dan di Jogja, rakyat mau menghadap raja, tidak bisa masuk penjagaan dan jalan dan makan, langsung boleh bertemu raja. Kalau pun diizinkan rakyat boleh menghadap raja, mulai dari pintu masuk rumah raja itu, bilik pertama, bilik kedua, bilik ketiga, dia sudah harus menunduk. Begitulah kedudukan hamba di Jawa. Apalagi di Jepang lebih serius lagi. Nah sekarang kita ini sudah jadi hamba atau belum? Atau jadi hambing? Atau jadi apa? Kalau kita sebagai hamba, benar-benar kita ini murid yang dikehendaki Tuhan, harusnya bagaimana kita bersikap dalam perkataan atau dalam berdoa atau menyembah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 24, sudah dapat. Kita sama-sama 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kita menjadi standar bagi kita kalau memuji Tuhan, kalau kita menghadap Tuhan. Oleh karena itu setiap lagu pujian, atau setiap berdoa di kampus atau asli harus memperhatikan bahwa kita ini siapa. Kalau kita udah tahu bahwa ini kita hamba Tuhan, lagu apa yang patut kau harus bawa ke kampus ini atau di mimbar ini? Bolehkah kamu berbicara kepada Tuhan seperti bicara antara ketua senat dengan anggota mahasiswa? Boleh. Itu tidak boleh. Tidak lazim. Jadi hindarilah setiap lagu-lagu yang kau dapatkan di luar sana, entah gereja apa itu. Soal. Jangan membawa lagu-lagu yang asing. Yang asing itu kalau kamu memperlakukan Tuhan itu seperti memperlakukan dengan kita-kita ini. Paham nggak Matius? Antara lain apa? Menyebut Tuhan, ya sebutlah Tuhan. Tapi jangan kau menyebut kau Tuhan. Boleh? Tidak. Nah, lagu-lagu yang kalian bawa mau dipersembahkan
Jangan memaksakan. Pilihlah lagu. Apa aja lagu kan? Pilihlah lagu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah ini kita harus terkoreksi. Kalau ini dibiarkan, maka ini sekolah menjadi sekolah preman. Artinya hamba Tuhan yang mengaku sebagai hamba Tuhan tergolong menjadi preman. Berusahalah karena banyak pujian. Kalau tidak bicarakan dulu itu deh, lagu itu kepada siapa yang saya tunjuk sebagai koordinator. Tiap hari kan ada. Hari Senin siapa? Hari Selasa siapa? Ada udah ada. Cara kita itu dengan itu lagu yang bukan kita nyanyikan. Supaya kita semua merasakan sukacita. Nah, kalau kita baca Yeremia 17 ayat 10, udah dapat? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang mengunci batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi kalian pikir kalau kalian tidak mengetahui kebenaran, lalu kalian boleh lepas dari firman Tuhan ini? Tidak bisa. Setiap orang tidak boleh, tidak akan bisa terlepas dari kata. Nah, kita baca juga gambaran sebagai seorang hamba, yaitu Kejadian 24 ayat 34. Sudah dapat? Dan mari kita membaca. 2, 3. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Nah ini Elimelek adalah hamba Tuhan yang bekerja sebagai hamba Abraham. Betapa sopannya hamba ini. Ketika diutus Elimelek untuk meminang Ribka di tanah Haran. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Nah, kalau kita udah bilang kita ini hamba, ya berlakulah sebagai hamba, apalagi kepada Tuhan. Kenapa saya dirikan gereja di kampung saya? Ketika saya pulang kampung, lalu saya nggak sebut gereja apa, kumpulan gereja A, B, C, D, E, sana. Lalu saya mendengar mereka bernyanyi dengan berdoa semalam suntuk, kan mereka bernyanyi-nyanyi.
menyebut nama Tuhan berkali-kali, berdoa berkali-kali. Apakah Tuhan nggak mendengar sampai 10 kali, 20 kali, 30 kali menyebut nama Tuhan? Nggak dengar Tuhan. Padahal Dia Maha Hadir, Maha mendengar, dan Maha mengetahui. Wah, di kampung sana melihat A, kampung sini B, pun boleh bertebar. Lalu saya teringat gereja HKBP, saya tanyakan apa supaya gereja HKBP berjalan berdoa. Maka saya hari itu juga saya beli tanah, saya bangun dirikan gereja di kampung saya. Hari kemudian setelah berjalan lama-lama, saya tinggal di sekolah PAUD. Saya beli tanah 4.000 meter, saya belikan tanah itu PAUD terdepan. Bagaimana nanti ini anak-anak sekolah di kampung saya ini, kalau seperti itu kelakuan orang menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan seperti itu? Mengerikan. Nah, ini saya sampaikan kepada saudara agar kita semua taat ajas. Taat ajas. Taat prinsip. Karena kita menganggap hamba Tuhan. Berdoa juga harus belajar. Semua harus berdoa juga harus belajar. Jangan ulang. Kedua, jangan seperti membaca seperti kereta api, kaget-kagetan, membaca kaget-kaget. Akhirnya orang mendengar dia membaca berdoa tersesat dulu. Semua orang yang mau bekerja di ladang Tuhan harus sehat walafiat. Tarik nafas dalam-dalam supaya nafasmu jangan terlalu pendek-pendek. Nah, nasihat yang saya sampaikan hari ini hanya nasihat mudah untuk dilakukan, tidak membuat orang bersusah kan? Apa kali bersusah hati mendengar nasihat seperti ini? Wanita bersusah hati karena mendengar nasihat seperti ini. Apakah untuk saya itu atau untuk dirimu sendiri? Hubungan kita dengan Tuhan sangat kan? Semua orang berdosa, tidak layak sebenarnya kita ini menjadi hamba Tuhan. Tidak layak kita ini menikmati firman. Tidak layak kita beroleh anugerah iman, pengharapan dan tidak layak. Tapi karena Tuhan baik, layak kita. Nah, dalam soal kita sudah layak, maka semakin hari semakin berdisiplinlah kita dalam melayani dan mengasihi Tuhan. Ya. Supaya kita lihat hasil daripada semua upaya kita. Kalau kita berdoa yang benar, besar kuasanya. Berdoa yang benar, besar kuasanya. Lalu kalau dari doa kita itu sudah berhasil, itu akan kembali kepada saudara. Oh, kami berdoa begini di sekolah kami, lalu terdapatlah kemajuan di sekolah ini, bisa
membangun kampus, bisa membangun ini, bisa membangun ini. Karena sebagai karena apa? Kemudahan berasal dari Tuhan tercurah kepada kita semua. Ya. Kalau saya tanya, kalian ada yang keberatan, pasti ada yang keberatan. Di wajah kalian ada wajah yang miring. Dia keberatan. Semoga Tuhan menjamah hatimu. Amin. Satu hal yang harus dilakukan. Jangan berdoa minta Tuhan menjaga hatimu. Itu salah besar. Tugas kita itu. Jagalah hatimu dengan segala Kewaspadaan. kamu yang harus menjaga. Tapi kau minta Tuhan menjaga hatimu. Apalagi ada lagu seperti itu. Kita yang harus menjaga hati kita. Justru itu privilege kita dikasih Tuhan supaya kita menjaga hati kita. Sebaik mungkin. Tuhan melihat hati kita. Tuhan terjaga oleh Tuhan. Itu dirinya mengatakan. Kita bernyanyi boleh? Boleh, Om. Ya, boleh hati gembira, semangat, tapi kita yang menyiapkan hati kita gembira. 2, 3. Hati yang Gembira. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah, kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, serta berita-berita hoax atau kerusuhan terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi supaya perekonomian bangsa dan negara kembali menguat dan dipulihkan meskipun masih mengalami dampak pandemi dan pergumulan-pergumulan lainnya. Kami juga berdoa untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang menerima
Kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT Santosa Asijaya dan memberikan kelimpahan dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan proyek HDD Jalur Jati Bening dan Teluk Buyung sebagai bagian dari proyek SPAM Jatiluhur dari PT Wijaya Karya supaya berhasil dari awal hingga akhir dengan hasil yang memuaskan sehingga PT Santosa Asijaya dapat dipercayakan lagi untuk mengerjakan proyek-proyek lainnya dari PT Wijaya Karya. Kami juga berdoa untuk pemeliharaan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Tanjung Jabung, kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan Wisma Santosa Asi di Jalan Halim Perdana Kusuma, kiranya Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk melakukan desain engineering, RAB, dan pelaksana pembangunan Wisma Santosa Asi dan segala kebutuhan operasional yang dibutuhkan Tuhan yang mencukupkan. Kami juga berdoa untuk proyek SKTT 150 Cafe Cakung, Bekasi dari PT Hika. Proyek ini agar PT Santosa Asijaya bersama pabrikan kabel terbaik memenangkan proyek ini. Kami juga berdoa untuk para pekerja agar selalu dilindungi dalam setiap pekerjaannya agar bisa melakukan pekerjaan dengan maksimal. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap berdoa. Saat ini kita berdoa untuk penatur PT Riau Asijaya, Operasi Santosa Asi Agape, PT Multi Karya Kusilo, PT Tunas Berkas Santosa. Pada saat ini berdoa untuk PT Riau Asijaya, kiranya Tuhan menolong penetapan susunan direksi yang tepat dan benar guna mengusahakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberkati gerakan Santosa Asi Ministry. Kami juga berdoa untuk operasi Santosa Asi Agape, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia untuk menyempurnakan pengurus operasi ini sesuai dengan peraturan pemerintah dan operasi melakukan pelayanan dengan baik. Saat ini juga ya Tuhan kami berdoa untuk pembentukan PT Santosa Asijaya, usahaan penambangan pasir di Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya. Kiranya rancangan ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk proyek pengembangan Coastal Area Project Segmen 6 Balikpapan, Kalimantan Timur antara PT Royal Borneo Propertindo dengan PT Santosa Asijaya. Kiranya proyek ini dapat dilaksanakan dengan baik. Atas pertolongan Tuhan, proyek ini menjadi berkat bagi Santosa Asi Ministry. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ayo jemput semuanya bagi berdiri dan nyanyikan lagu dengan apakan ku balas.
sorga, kembali kami memohon dan berdoa kepadamu. Kali ini kami berdoa untuk STT IKSM Santosa Asi. Kami berdoa untuk seluruh sesti serta staf dan sivitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Ya Allah Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk keluarga, para dosen, sesti dan staf yang bekerja di STT IKSM. Senantiasa diberi kesehatan, kesabaran, damai sejahtera, dan berkarya bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para mahasiswa-mahasiswi STT IKSM semester 8 yang saat ini sedang PPL, supaya menjadi berkat dimanapun mereka berada. Juga kami berdoa untuk semester 2, semester 4, dan semester 6 agar diberikan kesehatan, pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan, tanggung jawab, dan semakin teguh dalam panggilan Tuhan. Juga kami berdoa untuk keluarga para mahasiswa-mahasiswi selalu diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Bapa, kami berdoa untuk berdirinya kampus STT IKSM Santosa Asi di Provinsi Jambi. Setiap dosen yang mengajar senantiasa dapat bekerja sama, saling mendukung antar satu dengan yang lainnya, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan harapan, dan Tuhan yang memberkati setiap para mahasiswa-mahasiswi. Ya Allah Bapa yang baik, kami berdoa untuk pembangunan school dan ruangan praise and worship agar dapat terlaksana dengan baik. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap berdoa. Kita berdoa untuk lembaga Santosa Asi dan penginjilan. Ya Tuhan, ya Allah kami, yang kami semua di atas surga. Saat ini kami berdoa untuk pembangunan gereja Santosa Asi di seluruh Indonesia dengan 100 gereja pada tahun 2030 dan 1000 pastoral pada tahun 2050. Kiranya kasih Tuhan dapat terjadi atas setiap misi yang telah kami rancang. Kami juga berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua serta pulau-pulau lainnya. Kami juga terus berdoa untuk proses pembangunan dan pelaksanaan PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional di Jalan Condet Raya nomor 17. Kiranya apa yang menjadi visi dan misi lembaga tercapai dan menjadi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus di atas kerajaan surga. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk berdirinya 7 bendahara yang jujur untuk mengurus pengembalaan Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini. Kami juga berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa Asi dengan 5 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Olahraga. Kami juga terus berdoa untuk komunitas Injil Santosa Asi, kiranya kasih karunia Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat, teman, dan orang lain, sehingga komunitas ini menjadi gereja jalanan untuk di Indonesia. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk channel TV Santosa Asi, channel Santosa Joyful Kids, channel Santosa Asi Ministry, Santosa Asi Website, Santosa Asi Entertainment, Santosa Asi Musik, Santosa Asi Kreatif, pembuatan metode penginjilan anak dan pelayanan anak, Santosa Asi Preschool, dan Santosa Asi Charity, memperhatikan kebutuhan community dan membantu pelayanan sosial. Semua rencana atau program yang dibuat menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa di seluruh dunia. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk penginjilan di seluruh dunia, dari pulau dan benua, karena firman Tuhan terdengar sampai ke ujung bumi, dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Semua pokok doa ini kiranya beroleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena orang yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan kembali jika ada pengumuman. Shalom. Yang matanya kecil tolong dibesarkan sedikit. Yang tadi udah agak sedikit lesu, tolong disegarkan sedikit badannya ya. Oke. Ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, menindaklanjuti apa yang baru disampaikan oleh Pak Pastor terkait dengan berlangsungnya ibadah. Oleh karena itu, mohon perhatian dari semua mahasiswa, memberi perhatian atas apa yang disampaikan. Yang pertama, berbicara menyangkut dengan ibadah, itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Maka jikalau itu adalah perjumpaan dengan Tuhan, maka itu harus dipersiapkan sedemikian rupa, dimulai dari diri saudara masing-masing. Ya, jadi harus dibedakan. Kalau Anda datang kuliah, Anda siap begitu rupa, maka ibadah harus lebih dari itu. Paham? Oleh karena itu saya minta untuk seksi ibadah, dan juga nanti tadi kami sudah berbicara dengan Bapak Enos, ada evaluasi terkait dengan apa kegiatan yang dilakukan khususnya dalam peribadatan. Menyangkut dengan persiapan saudara serta antusias saudara di dalam dan tanggung jawab, saya lihat sudah bagus, ya, sudah masing-masing sudah mempersiapkan diri, walaupun berangkat dari tidak bisa, tetapi mau berdiri di sini untuk menyampaikan itu ada nilai tambahnya, ya, ada sesuatu yang perlu untuk kita beri apresiasi. Namun juga ada yang perlu untuk dievaluasi. Oleh karena itu, saya mau sampaikan, mudah-mudahan ini diingat dan tidak terulang lagi. Ya, berkaitan dengan yang tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita menyebut nama Tuhan, jangan berulang-ulang. Kata dia, kata kau, tolong itu dipikirkan baik-baik. Ya, karena saya berpikir bahwa selalu sudah disampaikan demikian, khususnya untuk semester 1, ya. Semester 1 di dalam mempersiapkan, jika Anda mendapat bagian untuk melayani di tempat ini, tolong konsultasi dengan kakak-kakak tingkat yang sudah tahu. Oleh karena itu, yang pertama di dalam peribadatan itu nanti dikombinasi semester 1, 2, semester 2, 4 dan seterusnya, supaya ada yang mengontrolnya. Itu yang pertama, ya. Lagu jangan diulang-ulang, ya, tolong perhatikan, lagu jangan diulang-ulang. Jadi ketika kita menyanyi itu bukan tergantung dari siapa yang menstimulasi kita, bukan itu. Karena kalau orang yang menstimulasi itu sudah terbawa diri manusia itu yang nanti buat pada akhirnya bikin macam-macam lah, sehingga itu nanti jadi batu sandungan. Tetapi yang benar adalah bahwa ketika saya menyanyi, saya sudah siap untuk menghayati kata-kata itu. Karena kita berhadapan dengan Tuhan yang Maha Tahu. Paham ini? Bisa ya, semua ya. Kalau yang tidak tahu nanti sebentar tunjuk tangan. Ya, tapi saya percaya semua paham ini. Jadi ketika berbicara dengan Tuhan itu Allah Maha Tahu.
Maka karena Dia Maha Tahu, Anda persiapkan diri sedemikian rupa untuk selaraskan dengan maunya Tuhan, bukan maunya saya. Ya lagu ini enak, ulang sampai puas, hanya untuk memuaskan hasratnya, keinginan, pelepas lara seperti itu. Tidak seperti itu ya. Itu esensi daripada pujian. Sudah ya? Mudah-mudahan ini tidak diumumkan lagi, kecuali nanti teman semester 1 masuk, saudara-saudara yang sudah mendengar yang akan mentransfer pengetahuan ini kepada mereka. Itu yang pertama. Lalu terkait yang kedua, mengingat karena kita di sini sekolah teologi ya, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran itu harus dipahami dengan benar dan melekat di dalam diri kita. Kita datang dari yang belum tahu dengan latar belakang masing-masing. Waktu kita belajar di tempat ini sudah harus tahu kebenaran, dan kebenaran itulah merupakan prinsip yang harus diterapkan. Oleh karena itu, di dalam ibadah itu ada unsur-unsur liturgi. Sekali lagi, dalam ibadah itu ada unsur-unsur liturgi. Semua unsur itu sudah dipikirkan sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa supaya menjadi satu mata rantai yang tidak terlepas. Itu liturgi. Desain sedemikian rupa bukan karena maunya saya, tetapi hikmat dari Tuhan yang menolong kita mendesain itu untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu ilmu liturgi, mengajarkan kita begitu. Ya, oleh karena itu, karena memang mungkin saudara masih belum paham, maka kami akan memberikan petunjuk terkait dengan ibadah. Ibadah yang dilakukan di tempat ini di setiap hari Rabu khususnya, itu karena kita belajar teologi, maka kita juga harus belajar liturgi-liturgi yang dimiliki oleh gereja yang lain. Dengan tujuan apa? Ketika nanti Anda weekend atau Anda PPL, lalu Anda ada di sebuah gereja, Anda tidak dikatakan bahwa oh kan saya tidak tahu, belum tahu, kaget dan nggak tahu bikin apa. Makanya kita mengadakan ibadat dengan menggunakan beberapa liturgi. Hanya berdasarkan evaluasi, maka liturgi yang digunakan di sini kadang tumpang tindih, kadang juga aneh. Ya, sebetulnya tidak aneh ya, tidak aneh, tetapi karena kita sudah terbiasa. Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk mengadakan ibadah di tempat ini. Yang pertama, mungkin minggu pertama kita menggunakan tata ibadah GSA karena kita ada di bawah payung GSA. Yang kedua, kita boleh menggunakan tata ibadah dari gereja tua, entahkah itu GPIB, entahkah itu BNKP dan yang ada di rumpun itu, boleh kita gunakan dengan menggunakan liturgi yang memang sudah baku. Contohnya kalau GSA di sini ya, ini contoh. Oh, GSA di sini ini liturginya sudah begini-begini. Kita nggak tahu. Nanti besok lusa ada perkembangan, maka ada pecahan lagi karena memang yang kamu baca kemarin itu di pendahuluan itu kan sudah dikasih tahu. Ini pecahan ini dan lain-lain sebagainya. Maka saya minta kalau boleh kita kembali kepada pokoknya. Ya, pokoknya itu yang harus kita pelajari sehingga nanti tidak terjadi seperti yang tadi. Oh, kok ini GBI? Yang saya tahu GBI begini liturgi, yang satu bilang begini, yang ini mulai dari doa syafaat, yang ini mulai dari bingung kita, ya. Dan kalau memang Anda sudah kuasa itu dan paham, kita berikan kesempatan. Tetapi ini karena masih perlu pengarahan, maka kami usulkan itu. Itu yang kedua, gereja liturgi gereja tua dengan Anda harus mempelajari baik-baik. Pelajari baik-baik doktrinnya, pelajari baik-baik kenapa ini begini. Bila perlu Anda tanya, itu tugas ya. Kenapa? Karena kita harus berbeda. Kita bukan seperti orang awam di luar sana yang hanya ikut-ikutan ya. Anda harus tahu, oh kalau ini seperti ini gimana? Tanya dia kenapa bisa begini-begini. Anda tidak punya hak untuk mengubahnya karena itu sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Tetapi Anda harus tahu itu sehingga ketika Anda melakukan itu sudah tahu dasarnya. Begitu ya. Yang ketiga adalah Anda menggunakan liturgi karismatik.
Karismatik ini banyak, tetapi bisa pilih salah satu atau dua yang memang betul-betul nanti tidak akan kacau ya. Dan itu Anda perhatikan yang selaras dengan unsur-unsur liturgi itu sendiri. Sudah ya? Jadi di dalamnya pasti ada persiapan, itu unsur liturgi, unsur-unsur liturgi. Ada persiapan terlebih dahulu, mulai masuk kepada khotbah atau doa pembukaan, pujian, baru masuk kepada firman Tuhan, masuk kepada doa syafaat, persembahan, ungkapan berkat. Itu semua dipikirkan baik-baik. Bisa ya? Itu terkait dengan ibadah. Ya, sudah ya semuanya. Lalu yang satu lagi, kalau kita sudah masuk di sini, teman-teman sudah berdoa di sini, berdiri di sini, nggak usah di sana cerita lagi. Saya terganggu sekali ketika kami sudah mulai di sini, di belakang masih ribut. Itu tandanya bahwa kita belum siap. Karena orang kalau udah injak kaki masuk ke gereja itu, dia sudah duduk siap untuk dengar Tuhan mau berbicara apa dengan dia mau sampaikan apa kepada Tuhan. Itu penting. Dan itu yang harus melekat di dalam diri saudara-saudara. Sudah ya? Oke. Untuk sementara itu saja khusus berkaitan dengan ibadah. Lalu yang kedua ini sangat penting. Berdasarkan evaluasi terkait dengan peraturan, ya peraturan di asrama dan peraturan pergaulan, maka kami ingatkan sekali lagi bahwa semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari yang lalu 2022 terkait dengan kesalahpahaman, ketidakmengertian, bahkan juga mungkin tahu tetapi melanggar, itu semua sudah ditutup tahun 2022. Tetapi peraturan yang berlangsung ketika Anda sudah diperingatkan, khususnya kemarin ada pelanggaran-pelanggaran, maka akan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga terakhir. Dan jikalau Anda tidak mematuhinya, itu berarti bahwa akan diberikan kesempatan untuk Anda merenungkan kembali panggilan saudara. Ya, oleh karena itu taat peraturan, jangan berpacaran. Ya, kalau Ibu Kaci ngomong begini pasti dalam hati bilang kayak nggak pernah pacaran aja. Begitu kan? Ada aturannya ya. Jadi tolong hati-hati, Ibu sudah sampaikan sekarang ini. Jadi nanti kalau sudah dipanggil, diselidiki, diberikan surat peringatan, tidak ada yang protes lagi ya dalam banyak hal. Bisa ya untuk hal ini? Bisa Bu. Ada yang sudah adakan pendekatan? Ya. Oke. Sudah ya? Yang di belakang? Sudah ya, aman ya? Merdeka. Oke, yang terakhir terkait dengan komunitas. Saya sudah menghubungi kakak-kakak tingkat karena mereka lah yang menjadi ketua dalam kelompok komunitas ya. Maka untuk itu nanti saudara-saudara kan sudah dibagi ya, ada kelompok-kelompoknya. Silahkan nanti saudara akan berkomunikasi dengan kakak-kakak tingkat yang menjadi ketua kelompok. Ya, kemarin saya sudah berikan pengarahan pada semester 1. Jelas ya? Supaya nanti tidak berulang dan Anda bilang tidak tahu, tolong ini yang terakhir. Saya akan mengadakan pertemuan dengan kakak-kakak tingkat yang ada di lapangan setiap hari Rabu jam 9 malam melalui link yang nanti akan saya bagikan. Dan nanti mereka akan mengkoordinasi saudara, tetapi saudara juga harus berinteraktif. Saudara juga harus ada di dalam kelompok itu, ya. Nanti di dalam kelompok itu tugas pertama adalah kalian mengevaluasi tentang tugas terkait dengan komunitas, memberitakan Injil mulai dari keluarga kita. Nanti caranya seperti apa itu akan saya sampaikan di kelompok ketua-ketua kelompok, dan itu juga nanti akan disampaikan kepada saudara-saudara. Akhirnya nanti saudara akan menuliskan itu kembali di dalam
buku merah yang sudah disampaikan dan tolong dikumpulkan ke saya. Bisa ya? Jelaskah? Jelas. Kalau jelas itu berarti saya berharap saya tidak datang dan menagih lagi, tetapi saudara pasti akan datang dan memberikan kepada saya. Dan jikalau ada hal yang sangat sulit, Anda juga bisa langsung bertanya kepada saya terkait dengan komunitas ini. Bisa ya? Oke, saya berharap ini tidak akan diulang lagi dan mohon perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ibadah kita telah selesai. Selamat berjuang. Shalom. Berdua.